Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Saya menyapa kita hari ini dari Jakarta, menyampaikan renungan dari khotbah hari ini yang terambil dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 18 dengan tema iman yang teruji. Dikatakan teruji itu berarti tangguh. Iman yang tangguh, iman yang sudah melewati proses, melalui proses tanpa imannya berubah. Tentunya proses ini bukan proses yang biasa saja atau proses yang gampang, tapi tentunya proses yang akan bisa merubah orang, berubah imannya kalau dia tidak tahan dengan proses itu. Kita akan belajar dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya melihat ada dua proses yang begitu besar, walaupun nanti bisa kita jabarkan atau kita kembangkan masing-masing. Namun saya melihat saya ingin bagikan dua. Yang pertama, dari asimilasi budaya yang tidak merubah iman mereka. Dari mana kita tahu? Dari pasal pertama sebenarnya ada kata nama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebelumnya nama mereka adalah Hanaya, Misael, Azaria, tapi diganti menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pergantian nama ini tentunya bukan sekedar pergantian begitu saja, tapi punya maksud dan tujuan untuk hilangkan identitas Yahudi mereka, untuk mengubah status mereka. Tentunya kalau mengubah status akan merubah kebiasaan, akan merubah pola hidup. Dan ini dilakukan supaya mereka mengikuti pola hidup Babilonia. Tetapi kita melihat perjalanan di pasal pertama, bahkan sampai dengan pasal ketiga, pola hidup mereka, kebiasaan mereka, sekalipun identitas mereka telah diganti, coba diasimilasikan dengan budaya Babel pada saat itu, tetapi mereka tidak goyah. Tidak apa-apa nama mereka diganti, tapi asal jangan imannya yang diganti. Inilah yang disebut dengan bagaimana iman yang tangguh. Mereka coba dipengaruhi, identitas mereka coba dirubah, status mereka coba dirubah, tetapi jangan imannya yang ikut dirubah. Dan mereka tetap teguh dengan kebiasaan mereka, dengan kepercayaan mereka, sekalipun mereka membaur dengan budaya Babel pada saat itu. Tetapi mereka tetap teguh dalam iman, percaya kepada Allahnya. Yang kedua, kita melihat bagaimana proses yang mereka lewati di pasal yang ketiga itu adalah mereka diperhadapkan dengan pilihan di tengah-tengah pergumulan, karena Raja Nebukadnezar membuat patung sebagai lambang kebesarannya, sebagai lambang kekuasaannya, dengan patung 60 hasta tingginya, lebarnya 6 hasta. Kalau dijadikan meter itu 60 hasta sekitar 27 meter tingginya. Sementara 6 hasta lebarnya itu sekitar 2,7 meter. Ya, patung yang tentunya sangat besar. Lalu patung ini lalu diperintahkan supaya patung ini menjadi sesembahan orang-orang di bawah kekuasaan Raja Babel pada saat itu, ya Nebukadnezar. Tetapi ternyata ada pribadi-pribadi yang tidak mau turut menyembah atau ikut di dalam perintah raja ini, sehingga ketika mereka kedapatan tidak mengikuti perintah raja ini, mereka terancam sebagaimana titah raja. Siapa yang tidak mau menyembah akan dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Itulah tiga tokoh ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, tetapi ketika mereka diperhadapkan oleh pegawai raja lainnya yang mengadukan kepada raja, raja pun begitu geram. Tentunya ketika kekuasaan yang begitu geram dengan kekuasaannya, dengan segala kewenangannya, bisa saja langsung mematikan atau membunuh atau membinasakan. Tetapi karena sudah ada titah sebelumnya, mereka akan dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Tetapi sebelum mereka dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala, mereka tetap diberikan kesempatan, untuk mereka berubah pilihan dari kesetiaan kepada Allah untuk berubah menyembah patung yang telah dibuat itu. Ini tentunya akan mengancam keberadaan mereka, bukan sekedar keberadaan, tapi mengancam kedudukan mereka, mengancam nyawa mereka. Kedudukan mereka akan lenyap,
kebesaran mereka akan lenyap, bahkan nyawa mereka akan hilang. Tetapi kita melihat bagaimana di ayat yang ke-17, ya, di ayat yang ke-18, bagaimana mereka tetap mengatakan bahwa kepercayaan kepada Allah di sini dibuktikan. Jikalau Allah, ya, yang mereka sembah itu sanggup melepaskan, maka Ia akan melepaskan dari perapian yang menyala-nyala. Tetapi seandainya tidak, seandainya Allah pun tidak mau melepaskan, mereka tetap tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Apakah mereka dilepaskan ketika mereka teguh dengan iman ini? Cerita selanjutnya kita melihat bagaimana mereka tetap dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, sekalipun iman mereka yang begitu teguh. Tetapi kita melihat selanjutnya, endingnya adalah bahwa iman yang teguh itu akhirnya melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Dan kemudian bagaimana raja akhirnya kagum dengan kepercayaan mereka, kagum dengan iman mereka, dan raja akhirnya menitahkan tidak ada yang boleh akhirnya untuk mengejek, menghina, bahkan juga untuk melarang mereka untuk tetap percaya dan beribadah kepada Allahnya. Dan mereka pun akan diberikan kedudukan yang tinggi. Nah, Bapak Saudara terkasih dalam nama Yesus, akhir yang indah dari kisah iman yang teruji ini, dengan tantangan demi tantangan. Tentunya tantangan demi tantangan setiap anak-anak Tuhan itu berbeda. Sakit, penyakit, pekerjaan, pergumulan teman hidup, apapun itu, semua proses yang diizinkan Tuhan dari setiap pribadi anak-anak Tuhan itu tentu berbeda. Ya, itu tentu berbeda. Tidak sama setiap orang. Proses demi proses iman itu supaya imannya dimurnikan. Apapun proses yang diizinkan Tuhan bagi kita, seperti apapun proses yang kita alami saat ini, jangan pernah menyela, jangan pernah putus asa, dan jangan pernah meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Ingat seperti kata Daniel ini, ingat seperti kata ketiga pemuda ini, ya, sekalipun Allah itu tetap sanggup menolong kita, tetapi sekalipun Allah tetap, ya, tidak mau atau mengizinkan kita tetap dibakar ke perapian yang menyala-nyala, atau tetap mengalami kesakitan, pergumulan, yakin dan percaya bahwa Allah akan tetap memberikan jalan keluar. Allah akan tetap memberikan kekuatan kepada kita melewati itu semua. Seperti yang dikatakan 1 Korintus 10, ya, 1 Korintus 10 ayat 15, kalau dikatakan dalam 1 Korintus 10:15 dikatakan demikian. 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti akan menyertai kita melewati proses demi proses itu. Dan demikian juga ending dari setiap proses itu bisa tidak sama. Ada orang yang memang akhirnya kedudukannya dinaikkan, tapi ada juga proses yang kadangkala kita harus alami, bahwa karena kebenaran, karena iman, kita mungkin tetap dianiaya, kita mungkin tetap disakiti. Seperti Yohanes Pembaptis ketika dia menegur Herodes, kepalanya harus dipenggal, tapi dia tetap setia. Tapi dalam kesetiaannya itu, dalam kematiannya, Tuhan memampukan dia tetap menjadi saksi. Tuhan memampukan dia tetap teguh di dalam Tuhan. Asalkan kita tetap percaya, asalkan kita tetap berserah kepada Tuhan, bangun komitmen di dalam Tuhan, bangun relasi dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Ingat, apapun proses yang sedang kita alami hari ini, tetap percaya kepada Tuhan, tetaplah berkomitmen di dalam Tuhan, karena Tuhan sendiri yang akan memberkati, menyertai kita melewati proses itu. Sehingga biarlah kehidupan kita dalam proses demi proses yang kita jalani, yang kita alami, kita pun dapat menjadi saksi, kita pun dapat menjadi terang bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan oleh hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini.
Selamat hari Minggu.